Belum sempat diproduksi massal, KF-21 Boramae sudah menyisakan korban. Nyawa orang penting ini meninggal dunia karena hal ini. KF-21 Boramae merupakan pesawat tempur supersonik Korea yang dibuat dengan teknologi Korea. Mengutip Hankuk Ilbo, tahun 2024 ini KF-21 Boramae sedang menjalani proses tempering sebelum produksi massal pertamanya tahun ini. Hal ini untuk memverifikasi kinerja KF-21 dan lebih meningkatkan kelengkapannya menjelang keberhasilan pengembangan dan penerapan sistem pada tahun 2026. Ekspor KF-21, pemimpin masa depan industri pertahanan Koelsel, juga dipromosikan secara aktif. Administrasi Program Akuisisi Pertahanan mengatakan pada tanggal 10 Januari tahun 2024, kami berencana untuk melanjutkan uji penerbangan untuk pengembangan KF-21 pada tahun 2024 serta melakukan berbagai pengujian, katanya. Prototipe 4 akan diuji pada suhu rendah dan suhu rendah di situs uji HAMI dari Badan Pengembangan Pertahanan pada bulan Februari, imbuhnya. Kami sedang melakukan uji lingkungan badan listrik untuk memverifikasi pengoperasian normal di lingkungan bersuhu tinggi, hujan, dan beku, sambungnya. Namun, sebelum itu sebuah tragedi terjadi di balik pengembangan KF-21 Boramae. Menurut situs chosun.com, pegawai KF-21 dilaporkan meninggal dunia dalam penelian jet tempur masa depan Koelsel tersebut. Go Byeong-seong, Kepala Tim Analisis Bisnis Akuisisi di Institut Analisis Pertahanan Korea KIDA, orang yang mengawasi studi kelayakan dan penelitian rencana pengembangan untuk proyek pesawat tempur supersonik KF-21 Boramae yang diproduksi di dalam negeri, meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 11 Januari tahun 2024 pada usia 52. Dilaporkan bahwa Direktur Ko meninggalkan KIDA di Dongdaemun-gu, Seoul pada Jumat tanggal 12 Januari tahun 2024. Sebelumnya ia mengatakan, "Saya tidak enak badan," dan kemudian pingsan di rumah. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit, namun dikabarkan dinyatakan mati otak. Ia disebut-sebut memimpin tim analisis proyek jet tempur KF-21 sebagai peneliti senior, peneliti peringkat tertinggi. Diketahui, belakangan ini ia banyak diterpa masalah terkait studi kelayakan proyek produksi massal pertama KF-21. Pasalnya, tim peneliti yang dipimpin oleh Direktur Ko menganalisis dan menemukan beberapa kekurangan pada performa KF-21. Dengan tragedi ini disimpulkan bahwa akan tepat untuk mengurangi kuantitas produksi massal awal dari rencana semula 40 menjadi 20. KF-21 Boramae merupakan pesawat tempur supersonik Korea yang dibuat dengan teknologi Korea. Mengutip Hankuk Ilbo, tahun 2024 ini KF-21 Boramae sedang menjalani proses tempering sebelum produksi massal pertamanya tahun ini. Hal ini untuk memverifikasi kinerja KF-21 dan lebih meningkatkan kelengkapannya menjelang keberhasilan pengembangan dan penerapan sistem pada tahun 2026. Ekspor KF-21, pemimpin masa depan industri pertahanan Koelsel, juga dipromosikan secara aktif. Administrasi Program Akuisisi Pertahanan mengatakan pada tanggal 10 Januari tahun 2024, kami berencana untuk melanjutkan uji penerbangan untuk pengembangan KF-21 pada tahun 2024 serta melakukan berbagai pengujian, katanya. Prototipe 4 akan diuji pada suhu rendah dan suhu rendah di situs uji HAMI dari Badan Pengembangan Pertahanan pada bulan Februari, imbuhnya. Kami sedang melakukan uji lingkungan badan listrik untuk memverifikasi pengoperasian normal di lingkungan bersuhu tinggi, hujan, dan beku, sambungnya. Namun, sebelum itu sebuah tragedi terjadi di balik pengembangan KF-21 Boramae. Menurut situs chosun.com, pegawai KF-21 dilaporkan meninggal dunia dalam penelian jet tempur masa depan Koelsel tersebut. Go Byeong-seong, Kepala Tim Analisis Bisnis Akuisisi di Institut Analisis Pertahanan Korea KIDA, orang yang mengawasi studi kelayakan dan penelitian rencana pengembangan untuk proyek pesawat tempur supersonik KF-21 Boramae yang diproduksi di dalam negeri, meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 11 Januari tahun 2024 pada usia 52. Dilaporkan bahwa Direktur Ko meninggalkan KIDA di Dongdaemun-gu, Seoul pada Jumat tanggal 12 Januari tahun 2024.
Sebelumnya ia mengatakan, "Saya tidak enak badan," dan kemudian pingsan di rumah. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit, namun dikabarkan dinyatakan mati otak. Ia disebut-sebut memimpin tim analisis proyek jet tempur KF-21 sebagai peneliti senior, peneliti peringkat tertinggi. Diketahui, belakangan ini ia banyak diterpa masalah terkait studi kelayakan proyek produksi massal pertama KF-21. Pasalnya, tim peneliti yang dipimpin oleh Direktur Ko menganalisis dan menemukan beberapa kekurangan pada performa KF-21. Dengan tragedi ini disimpulkan bahwa akan tepat untuk mengurangi kuantitas produksi massal awal dari rencana semula 40 menjadi 20.